kesempatannya, khususnya kepada Kominfo. Terima kasih untuk tim dari Kominfo yang selalu mendukung pelaksanaan Piala Dunia U17 pertama kali di Indonesia. Rekan-rekan media yang saya banggakan, hari ini kita memasuki match nomor pertandingan ke-17. Jadi kalau kita total di Piala Dunia U17 tahun 2023, kita sudah melewati ada 16 nomor pertandingan yang terdiri dari 6 match day. Jadi karena di dalam satu match day kita ada back-to-back pertandingan dan kita telah melewati hal tersebut. Apabila kemarin teman-teman media ada yang pernah berkunjung ke Manahan Solo kemarin untuk meliput ataupun melihat dari televisi dan ada jeda pertandingan, ada beberapa hal yang mungkin hal-hal kecil yang tetapi itu adalah improvement yang cukup besar buat kita. Contohnya yang pertama adalah fasilitas mengenai lapangan dan infrastruktur daripada U17 ini yang semakin hari semakin baik. Kemarin di Manahan Solo setiap jeda pertandingan ataupun jeda babak selalu ada penyiraman ya, dan itu penyiramannya sekarang tidak hanya berdasarkan alat yang ada di tengah, akan tetapi kita sudah punya rain gun yang besar. Itu kalau teman-teman lihat itu dahulu kala kita tidak memiliki step seperti itu. Jadi dari segi maintenance di setiap hari pertandingan itu levelnya saat ini di Indonesia kita harus berbangga hati itu cukup memasuki kelas dunia, karena tidak hanya area infrastrukturnya saja yang ready, tapi pada saat pertandingan bagaimana cara maintenance-nya itu hari per hari, kapan jeda waktu penyiraman, seperti apa penyiraman, apakah perlu pembukaan lagi, itu kita dipantau langsung dengan konsultan dari FIFA. Jadi mungkin itu saya harus berbagi kabar baik dari secara teknikal di lapangan yang bisa sama-sama dipelajari bersama agar kedepannya infrastruktur kita lebih baik. Yang pertama, hal tersebut terhadap turnamen Piala Dunia U17 ini dari segi infrastruktur dari FIFA sendiri alhamdulillah menilai kami sangat memadai. Saya juga di sini dan tidak dalam posisi untuk bisa menyampaikan berita itu sendiri. Mungkin nanti teman-teman kalau bisa ada kesempatan dari Kominfo atau kita aturkan untuk bertemu dengan narasumber yang lain, itu bisa kita aturkan juga agar bisa mendapatkan feedback langsung dari mereka semua. Di area infrastruktur saat ini seluruh training site kita dan seluruh stadion kita dalam posisi bukan hanya ready tapi operate. Jadi kalau ready itu ya sebelum pertandingan. Kalau sekarang areanya itu adalah maintenance dari hari ke hari dan beroperasi secara maksimal. Jadi itu satu dari area infrastruktur. Duanya ini kita saat ini memasuki 3 hari pertandingan menjelang race day. Jadi di tanggal 19 November akan masuk ke jadwalnya race day. Kemudian start di tanggal 20 November sampai dengan tanggal 22 November itu adalah round of 16, di mana setiap pertandingan di seluruh venue akan mendapatkan kesempatan untuk hosting satu pertandingan. Nah, round of 16 ini bagi FIFA sangat penting karena ini juga adalah performance daripada satu stadion itu untuk menuju ke babak berikutnya. Kemudian secara penjadwalan di tanggal 23 November nanti kita akan ada race day lagi, yang mana kami mengajak keliling match official dari FIFA untuk menikmati sekitar, untuk menikmati kota Solo. Hari ini pun akan ada dinner yang dilaksanakan di kota Solo untuk para match official dan juga delegasi dari FIFA. Kemudian secara penjadwalan di tanggal 24 November sampai dengan tanggal 25 November, 2 hari itu adalah quarter final atau perempat final. Kemudian kita akan masuk ke 2 hari race day, masuk ke babak semifinal, kemudian 2 hari race day dan masuk ke babak third place dan final atau final round. Jadi artinya apa? Ini masih 20 hari lagi enggak? 20 hari lagi termasuk dengan hari ini menuju ke 2 Desember untuk kita sama-sama memperlihatkan konsistensi kita sebagai tuan rumah. Oleh karenanya
penting kita ngobrol dan bertemu hari ini untuk kami menyampaikan poin-poin penting improvement apa yang sudah kami lakukan per harinya. Poin pertama tentang infrastruktur, poin kedua tentang operation. Operation di Piala Dunia ini memiliki satu mekanisme organisasi yang mungkin juga baru bagi kami, dan trainingnya untuk LOC sendiri dan PSSI dilakukan dalam waktu singkat dikarenakan FIFA sendiri juga baru datang ke sini 2 minggu sebelum hari pertandingan. Sistem area guest, area ticketing, area operation briefing, kemudian insiden report, daily report, dan lain sebagainya secara organisasi dan manajemen langsung menggunakan sistemnya FIFA, di mana kami mengoperasikan bersama-sama dengan sistem sentralisasi. Jadi HQ-nya ini adanya di Jakarta, di pusat, dan setiap venue dia memiliki venue office tersendiri. Jadi sistemnya adalah deployment dari sentral. Sama juga seperti operation di bidang perwasitan, atau itu masuknya nanti di bidang competition yang akan saya jelaskan di poin 3. Jadi di nomor 2 di bidang operation, setiap jam 8:30 pagi kami mengadakan wrap up daily briefing untuk keseluruhan insiden, apakah itu yang perlu diimprove, perbaikan, ataupun yang positif-positif yang perlu kita angkat untuk bisa lebih mempromosikan Piala Dunia U17 ini. Setelah itu kita akan wrap up kembali di jam 11 malam dengan sistemnya FIFA sendiri untuk kita link area of improvement di area operation itu apa saja. Jadi di area operation sendiri itu pun kita operate dengan menggunakan sistem FIFA, dan pastinya ini memerlukan tune-in yang harusnya kita bisa training ini dalam waktu yang berbulan-bulan, tapi ini kita harus bisa tune-in dalam waktu yang singkat. Jadi secara operation pun kita operate dengan sistemnya FIFA, bukan dengan sistem local kita yang kita sekarang mulai. Oke, kemudian poin 3 yang ingin saya sampaikan adalah terkait competition. Terkait competition ini kita perlu berbangga hati bahwa beberapa waktu yang lalu kita mengajukan beberapa nama FIFA referee kita untuk ikut serta dalam latihan kepada tim perwasitan yang ada di FIFA untuk ikut serta menjadi tim one-nya FIFA World Cup Under 17. Tetapi FIFA malah justru mengupgrade dan meminta untuk 3 wasit kita menjadi supporting referee. Supporting referee itu ada Torik Al-Katiri, Prisman Nananda, dan kemudian Yudi Nur Cahya. Mereka telah menjalani sesi latihan 1 minggu sejak tanggal 4 November sebelum kick off. Jadi ada 1 minggu latihan terletak di GBK ya, di lapangan B dan C. Mereka menjalani intensif training bersama dengan tim referee yang lain, dan menjalani referee training tidak hanya berupa physical, practical session, juga VAR session atau VAR session. Nah, alhamdulillahnya kalau teman-teman lihat sekarang 2 dari 3 telah beberapa kali ditugaskan dalam beberapa pertandingan sebagai fourth official. Dan ini jarang terjadi sebelumnya, suatu prestasi bagi Indonesia dikarenakan tidak sembarangan FIFA bisa mengambil supporting referee dan pada akhirnya langsung ditugaskan ke fourth official. Jadi dari sisi competition kita perlu berbangga diri juga bahwa banyak ada beberapa hal referee kita, kemudian di area competition supporting, beberapa kepanitiaan dari sisi running PT Liga Indonesia telah kita libatkan, di asosiasi provinsi telah kita libatkan, sehingga FIFA tidak pernah berjalan sendirian tapi ditemani oleh local partner, dan transfer knowledge-nya itu kita pastikan berjalan per harinya. Nomor 3-nya dari sisi competition. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi fans service. Ya, kita ngomongin dari friend service, commercial, brand, media communication, ini jadi satu, dan ini masih harus perlu kita tingkatkan dikarenakan ini adalah turnamen yang bukan 1 minggu selesai. Ini dari 10 November hingga 2 Desember, maka build up-nya ini memang harus perlahan-lahan sampai akhirnya kita akan showcase seperti apa kemeriahan Indonesia di tanggal yang krusial, yaitu di semifinal dan final, yang mana akan ada di Kota Solo, di Kota Surakarta. Jadi secara penonton, secara kemeriahan untuk fan service-nya kita start, strateginya adalah kita start low, kemudian kita build up sampai dengan di semifinal dan final. Seperti halnya periodisasi pemain ya, jangan sampai puncaknya malah di mana terus finalnya malah turun ya kan. Jadi ini kita terus
crowd build up sampai dengan selesai. Jadi itu kira-kira 4 poin yang kami selalu menjadi catatan dari sisi penyelenggaraan, baik juga dari sisi PSSI, untuk selalu melakukan improvement, peningkatan setiap harinya. Dari kami sendiri, untuk dampak dari U17 ini fokus kepada 2 hal. Yang pertama pastinya untuk sepak bola. Jadi U17 ini sesuai dengan temanya dari FIFA, yaitu Inspiring Stars. Ini harus menjadi satu hal yang bisa menginspirasi orang-orang yang nantinya ke depan talenta-talenta kita yang akan terlibat di bidang sepak bola. Tidak hanya pemain, tapi juga pelatih, wasit, administrator, seluruh area event organizer, kemudian areanya juga di media dan communication, brand dan lain-lain, untuk bisa menginspirasi seperti apa sih penyelenggaraan kita dan bisa merefleksikan kembali knowledge yang sudah diterima kepada liga kita sendiri. Karena Indian kita mengadakan FIFA memberikan kepercayaan kepada kita, award kepada kita FIFA World Cup Under 17, alasan paling utamanya adalah untuk football development. Jangan sampai tidak berguna untuk football development. Jadi yang pertama, dampak yang diharapkan adalah dalam lingkup yang kecil untuk sepak bolanya. Dampak nomor 2 pastinya dalam lingkup yang lebih besar. Maka dari itu kami sangat berterima kasih support penuh dari pemerintah Republik Indonesia melalui seluruh jajarannya, melalui kementerian-kementerian yang ada, tidak hanya Kemenpora tapi juga seluruh yang terlibat dalam government guarantee, karena harapan daripada ini sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Umum Pak Erick Thohir, ini harus menjadi masif dan menjadi satu economic impact yang baik bagi industri sepak bola Indonesia ke depannya. Maka dari itu kami fokus 2, yaitu impact untuk football development-nya sendiri, dan yang kedua adalah dampak yang kita harapkan untuk economic impact membangun industri olahraga. Sekian dari saya, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.